Hai, balik lagi di mini podcast Tapwitran. Hari ini aku mau sharing bareng sama Besti, namanya Richard. Halo semua. Hai, ayo pasti pada tanya ya, ini siapa ya gitu dong yang banyak yang toksik karena ini temanya aku lagi mau bahas sama toksik yang ada di sekitaran kita. Kalian tahu kan, kadang kan kita nggak tahu ya kalau misalnya di sekitaran kita tuh yang toksik tuh antara bisa ternyata teman baik kita, bahkan ada mungkin saudara, teman kerja. Rica tuh pernah nggak sih ada di posisi pernah ngalamin di lingkungan toksik? Pernah banget sih. Pernah banget sih. Apalagi di lingkungan sekarang ini kan semuanya media sosial ya. Jadi kayak informasi tuh gampang banget pindah dari sana, dari sini. Gosip tuh gampang banget beredarnya gitu. Iya, benar. Bahkan kan kalau maksudnya kita pasti tiap hari scrolling Instagram kan. Kita scrolling Instagram, lihat medsos, kehidupan teman kita, itu pasti udah daily basis banget gitu. Jadi kalau pengalaman gue sih pribadi ya, gue tuh nggak sadar gue di lingkungan toksik sampai gue sendiri gue merasa toksik. Jadi gue sendiri kok gue begitu ya, kok gue bisa ngejulitin orang segitunya ya. Oh really? Bahkan lu sendiri yang nyadar gitu? Gue sendiri merasa toksik gara-gara lingkungan, saking terbiasanya di lingkungan toksik itu, lu sendiri nggak sadar kalau sebenarnya lu juga yang toksik gitu. Oh jadi ternyata nyadar ya kalau kita sendiri yang toksik gitu ya. Tapi itu terjadi di mana? Lingkungan kerja? Lingkungan kerja sih. Oh lingkungan kerja ya, oke. Jadi kayak kan gue kan fotografer ya. Dan jadi kan apalagi gue fotografer makanan dan di mana ruang lingkupnya kerjanya itu gitu aja sebenarnya. Jadi kita pasti tahu lah klien-klien mana, fotografer mana. Jadi it's a very small scope of people. Baik banget sih, pasti udah ngalamin apalagi zaman sekarang ini. Lingkungan yang toksik itu very very easy to jadi gitu. lebih banyak itu lingkungan toksiknya itu lebih ke lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja sih kalau kerja. Terus udah gitu pas nyadarnya ternyata gue sendiri toksik juga, itu gimana nyadarnya? Maksudnya ada momen apa yang bisa nyadar? Kan kadang orang nggak nyadar gitu loh kalau diri kita sendiri itu ternyata kita toksik ya, kita nggak nyadar, bahkan kita bilangnya tuh orang lain yang toksik gitu. Nyadar soalnya sampai ada beberapa kali gue salah ngomong, terus gue kayak kok gue begini ya, kok gue jadi begini ya, kok jadi ngejulitin orangnya, saking udah toksiknya nggak berasa ngejulitin orang, kayak udah kayak ngobrol biasa aja gitu. Jadi kayak oke. Oh gue begini ya, kayak udah terlalu ini nih, kayak udah mesti pull back nih, mesti mengambil retreat dulu deh, keluar dulu. Oke. Jadi kayak misalnya mungkin butuh me time dulu, coba gue renungin dulu nih. Ya, riset. Oke, tuh denger tuh. Jadi kalian juga harus nyadar ternyata tuh diri kita sendiri tuh juga bisa jadi toksik loh. Hati-hati. Hati-hati. Saking nyamannya kita di lingkungan itu sendiri, kita nggak tahu juga, siapa tahu yang bisa toksik itu kita sendiri sebenarnya. Nah, itu tuh yang paling bahaya. Terus begitu ngadapin toksiknya itu sendiri gimana? Kalau kita berbuat salah, kita pasti ngomong lah ya, kita sorry ya. Jadi kita reset, kita mulai dari nol lagi, kita membangun koneksi lagi dari nol, kayak start clean lah ya. Tapi kalau emang bukan kita yang toksik, sebenarnya menurut gue sih bisa pilihannya ada dua. Kalau misalnya kita deal with toxic people, kalau misalnya kita benar-benar peduli dengan orang itu, dan kita pun kan pasti masing-masing kita ada batas toleransi kita masing-masing ya. Pasti ada. Iya. Kalau misalnya kita udah melewati batas itu, kita bisa konfront sebenarnya. Kita bisa konfront, sebenarnya lu nggak boleh gini-gini loh, kayak ya konfront dia lah. Atau kalau misalnya emang lu udah ngerasa orang ini udah nggak berkepentingan lagi dalam kehidupan lu, ya udah lu pull back aja udah. Jadi kita yang menjauh aja gitu ya. Jauh ya. Kita yang mengeliminasi aja, jadi circle kita makin kecil lagi. Penting dong berarti kalau misalnya kita udah tahu nih, nih kayaknya nggak sehat nih, misalnya entah itu pertemanan, di lingkungan pertemanan atau di lingkungan kerja, ternyata ini nggak sehat nih. Tapi lu tipe yang harus ngomong dulu apa introspeksi dulu? Nah, biasanya saya introspeksi diri gue dulu nih. Gue sih introspeksi diri gue dulu. Kalau misalnya gue udah nggak tahan lagi, gue mesti ngomong, gue akan ngomong. Dan karena kalau misalnya gue masih ingin good connection nih sama orang, gue akan ngomong gitu. Dan lihat dulu reaksi dia gimana. Kalau emang dia ngedengerin, ya udah. Berarti itu kan it's a good bridge. Kasih kayak hint dulu gitu. Kalau misalnya ternyata dia bukan tipe yang bisa diajak ngomong gitu, dari kayak. Yaudah gue pull back aja. Heart to heart kan, kita biasa kan lebih enak kan heart to heart. Jadi kita kan relationship-nya long term gitu ya. Cuman kalau misalnya udah sampai mumet banget, udah sampai stuck juga, dan kayaknya dia juga nggak merasa bersalah, dia nggak merasa toxic, dan ya udah cut loss aja. Oh gitu. Jadi
ya udahlah kita menjauh pelan-pelan lah ya Jauh gitu pelan-pelan ya. aja gitu Tapi loh. kalau misalnya ternyata dia pengen berteman lagi, tapi kayaknya lu udah, aduh gak bisa nih gue, tapi dia tetap pengen. Pasti ada wall lah yang kita bikin, ah, pasti ada tembok lah. oke oke, jadi kayak mungkin lebih ke profesional aja kali Profesional ya. aja gitu. Jadi Jadi ya udah cukup tahu. Oh lu orangnya kayak gitu, gue Iya. orangnya kayak gini. Oh ya udah, Gue nggak bisa nih udah nggak gitu. bisa. Gitu. Oke, daripada nanti gue stres. Daripada nanti gue stres yang ada. Jadi eh, kayak yang ada kita jadi di lingkungannya tuh lingkungan Iya. jadi kayak negatif kita sendiri vibe nyimpen ya. sampah gitu loh. Yes, Kan yes, ya. kan? Benar. Wah, Jadi ya udah ya buanglah sampah di hati kita sendiri dulu ya kan. buanglah sampah. Aduh gimana dong? Gitu. Daripada hati kita nyimpen sampah, ya udah gitu kan. Aduh, apa jadi buang sampah ya? Oh, jadi makanya kita mesti jauhin yang menurut kita tuh emang di sekitaran kita tuh yang bisa bikin kita negatif vibe, Iya. jadi kita kebawa juga. Ya, jadi hati-hati juga. Soalnya kebanyakan kasus sekarang tuh ya kita pun nggak sadar kalau kita sendiri jadi toxic gitu. Iya. Kayaknya semenjak ngomong gini nih, kayak gue juga harus mikir juga ya. Iya. Soalnya bener sih, kalau gue sendiri pernah ada di lingkungan toksik juga, bener. Jadi gue bawaannya emosi malah. Iya, jadi kita juga hurt people will hurt other people. Yes, that's right. Jadi makanya gue sempat mikir tuh, wah ini toksik nih, sampai gue ngejauhin temen-temen. Kan ada temen, ada bestie, ada yang memang kita deket lah ya. Tapi Soalnya toxic people can make other people toxic juga. Tapi kalau misalnya lu udah heal, lu bisa heal other people juga. yes, itu dia. Makanya waktu itu aku pernah di lingkungan toksik, aku tuh butuh me time. Jadi aku sempet introspeksi tuh, kayaknya gue butuh semingguan deh ya, sampai akhirnya tuh bahkan ada yang bertahun-tahun loh. Bahkan ada yang bertahun-tahun. Jadi bener, daripada kita ketemu ternyata kita masih nggak segen ya, kayak gimana sih, nanti yang ada kita malah sindir-sindiran, bener gak sih? Soalnya pasti kalau lu berada di lingkungan yang toxic, pasti lu juga udah toxic, lu nggak nyadar aja. Oke. Sebenarnya gitu, sebenarnya ya. Iya. Berarti kalau dengan kita nyadar sendiri, kita introspeksi, kita butuh me time, berarti kita sebenarnya nyadar nih kayaknya Bisa udah nge-heal mulai. diri kita sendiri juga. Ya benar. Jadi itu salah satu solusinya sih. Solusinya itu ya. Jadi makanya yang sekarang yang terjadi nih, aku punya beberapa teman gitu. Jadi itu juga gitu, toksik. Jadi yang tadinya mereka kayak bersahabat tuh, misalnya berempat berlima, sekarang tuh jadi cuma satu. Ya itu dia, karena di lingkungan toksik itu. Karena mereka tuh setiap there's nothing wrong juga dengan kalau misalnya emang kita udah merasa lingkungan ini udah gak baik buat kita menarik diri, there's nothing wrong with that juga. Karena yang ada, kalau kita tetap di lingkungan toksik, yang ada kita tuh kayak menyakiti diri betul. kita, menyakiti satu sama lain, orang lain di sekitaran kita. Karena itu tuh kayak lingkaran setan ngomongnya. Iya, lingkaran yang gak akan berhenti sampai di situ ya. A toksik ke B toksik ke C toksik ke D. Soalnya itu lingkaran setan. Tahu nggak sih jadinya apa? Jadinya tuh bawanya emosi, tau nggak? Iya. Udah emosi itu sudah gitu kita saling sindir. Iya. Nah itu nggak bagus loh. Jadi lebih baik ya, tapi ya kalau yang kayak gitu berarti kan kita masih ada kontak personnya nih. Lu tipe yang ngeblok nggak sih? Gue sih enggak sih. Mainnya elegan aja. Oh elegan ya? Iya, mainnya elegan. Elegan ya. Hari gini kan ribut. Hari gini nggak usah ngeblok orang, itu udah zaman banget. Jangan gitu dong. Gue pernah ngeblok. Itu saking annoyingnya ya. Jadi gue Kalau ngeblok. emang udah batas toleransi kita udah bener-bener gitu, ya bisa sih ngeblok. Cuman tetap play it elegantly aja. Oke. Iya sih. Ya. Play nice lah ya. Jadi maksudnya kita be nice juga sama orang. Kalau kita mau nge-treat orang seperti itu, ya orang nggak mungkin akan nge-treat kita kayak gitu ya. Oke, benar-benar. Tapi ada sih yang emang udah gue blok sih. Jadi gue butuh waktu, tapi akhirnya dia nyadar gue blok. Lu blok gue ya? Gitu kan dia tanya kan. Lu blok gue ya? Iya, gue blok. Biar gue nggak emosi sama lu. Gitu. Jadi kayak gue butuh waktu. Emang ada beberapa yang gue blok. Bahkan ada yang gue nggak read. Gitu. Jadi makanya salah satunya, makanya kalau misalnya kalian sudah nyadar, udah batas kesabaran kalian, toleransi kalian udah dilampaui gitu ya. Udah nggak bisa kalian bendung, mendingan kalian menjauh dulu, menjauh pelan-pelan ya. Bukan berarti Blok itu lebih harsh banget sih. Iya sih, itu karena jadi gue udah capek ya. Udah capek karena gue itu udah nangis darah. Mungkin kalau bisa dimulai dari mute story aja. Gue gitu. Oh justru gue kagak follow tuh kan. Kalau gue mute story sih. Mute story. Itu benar-benar ngeganggu kedamaian gue, sukacita gue banget. Jadi kadang-kadang kalau misalnya main toxic, gue mute story aja. Ya mungkin karena gue cewek, jadi kayaknya gue bawaannya nangis ya kan, nangis, emosi, kayak lebih gimana sih. Jadi makanya batas toleransi itu udah full banget. Jadi udah full di kepala, udah nggak bisa mikir.
Jadi mendingan gue block atau mute sih, biasanya emang di Ya, mute mute aja gitu. Jadi Bahkan kan kayak ya udah play it nice gitu. yes, Masih friends tapi ya udah gue gak harus tahu tentang kehidupan lo gitu loh. iya. Bahkan chatnya gue taruh paling bawah. Itu kan bisa kan lo, chatnya Bisa. ditaruh di paling bawah. Maaf ya. Tapi nggak kok, aku sekarang untungnya kita tuh jadi, yang penting tuh kita kalau di lingkungan toksik kita tahu cara mengatasinya ya. Pertama ya, kita punya cara masing-masing. Itu tergantung dari kita sendiri, kita mau menghadapinya tuh gimana, mau secara baik atau tidak. Tapi aku lebih pilih tuh kayak kita heart to heart, tapi kita lihat dulu lawan bicara kita, apakah dia bisa diajak heart to heart. ada yang nggak bisa loh diajak heart to heart, malah jadi dia merasa lu apaan sih ngomong sama gue kayak gitu. Emang kalau dia udah defensif ya udah kita stop. Oke, gue nggak akan ngomong ngebahas itu. Ya udah tetap play it nice aja. Iya, ada juga kita dijudge, lu ngomong gini kayak lu bener aja atau apa gitu kan. Jadi makanya kita lihat dulu lawan bicara kita, apakah kita bisa heart to heart. Kalau emang udah ada di lingkungan toksik, oh ternyata nih orang nggak bisa diajak ngomong baik-baik, ya udah kalian go different ways aja. Yes, begitu. Udah kita nggak salah, nggak ada yang benar, just different ways aja. Kalau misalnya tadi kehidupannya begini, ya udah begini. Keren kan tuh? Gimana? Jadi kalau menurut aku itu yang terbaik ya. Jadi kalian yang penting jangan dendam, karena dendam itu bikin kita tuh jadi gak baik juga buat kita ya. Hurt people, hurt others. Yes. Gitu. Jadi heal people can heal others. Gitu aja sih. Yang penting kita heal dari kita sendiri ya. Oke, nice. Ih, seru banget kan pembicaraan hari ini kan tentang toxic people. Jadi yang penting kalian jangan jadi pendendam ya. Oke, makasih yang udah ngikutin mini podcast aku. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Yuk ya, udah. Oke. Bilang stop. Di, gue mau minum dulu dong. Gue jadi grogi gue yang kurang musuh ada kecap. Jangan tekan. Bukan udah sering sih, cuma nanti dekat karena gini, kali ini ramai begini. Enggak. Oke, ini aja ya, kita mulai.